Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Petani yang turun dari gunung ke kaki bukit untuk memulai pertanian, kegiatan, aktivitas mencari nafkah, itu disebut kaki bukit, lembah disebut dengan sya'bun. Kaitannya dengan bulan ini asal dari kata Sya'ban adalah sya'bun, kaki bukit. Sebagaimana petani sudah mulai turun dari gunung, begitu jugalah orang beriman sudah mulai mempersiapkan diri untuk beramal di bulan Sya'ban, yang puncak amalnya nanti ada pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Makna yang kedua adalah tasya'abat fihil barakah, diambil dari kata syu'bah. Syu'bah artinya cabang kayu. Pohon kayu yang mulai bercabang, maka petani amat sangat senang. Berarti benih yang sudah disemai di dalam tanah, turun hujan, bijinya memecah, tumbuh batang dan bercabang. Maka saat itu mereka berkata, tasya'abat, bercabang-cabang. Maka pada bulan Sya'ban sudah mulai bercabang-cabang, dan puncak cabangnya itu nanti ada pada bulan Ramadan. Jadi penamaan Sya'ban bukan hanya sekedar nama tanpa makna. Dalam Islam setiap nama adalah doa, setiap nama adalah makna, setiap nama mengandung filosofi, hakikat yang perlu direnungkan oleh setiap muslim. Tanpa terasa hari ini hari yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari Jumat, dan kita sedang berada pada bulan yang mulia. Sampai suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau melaksanakan puasa sebanyak bulan ini. Di samping di luar Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, inilah engkau ibadah paling banyak." Lalu kemudian apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka syahrun," itulah bulan, yaghfulu anhu katsirum minan nas, bulan yang banyak dilupakan, dilalaikan orang. Kenapa orang melalaikan bulan Sya'ban? Karena bulan Rajab salah satu dari bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu ada satu bulan yang terpisah, itulah dia bulan Rajab. Sedangkan bulan Ramadan bulan yang dimuliakan orang, karena di dalamnya lailatun khairum min alfi syahrin, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ada bulan di antara dua bulan mulia, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dzaka syahrun, itulah bulan yaghfulu anhu katsirun minan nas, yang banyak dilupakan, dilalaikan orang. Beribadah pada waktu yang dilalaikan orang
maka kualitasnya tinggi dan balasannya besar. Mana waktu yang dilalaikan orang? Tengah malam, semua orang tertidur, terlelap. Maka pada saat waktu dilalaikan orang, ada hamba Allah, wan nasu niyam, pada saat manusia sedang tertidur, dia melaksanakan ibadah kepada Allah, tahajud. Itulah mengapa pahala tahajud itu besar, karena waktu yang dilalaikan. Dan ada satu bulan yang dilalaikan orang, tapi hamba Allah justru menyibukkan diri dengan ibadah. Bulan itu bernama bulan Sya'ban, bulan yang bercabang keberkahan, bulan yang petani mulai turun ke kaki bukit, bulan yang dilupakan. Tapi ada orang yang tidak pernah melupakan Allah, karena pada hakikatnya semua hari sama, semua bulan sama. Hanya saja Allah melebihkan satu di antara yang lain, supaya orang beriman berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada kemuliaan itu orang-orang beriman berlomba untuk mencari kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullahu. Nabi melaksanakan bulan Sya'ban ini puasa kullahu, semuanya. Pendapat yang pertama mengatakan makna kullahu adalah mu'azamahu, bukan satu bulan penuh, tapi hampir keseluruhan. 27, 28, 29. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah tidak bisa membedakan, padahal suaminya serumah dengannya. Dan Sayyidatuna Aisyah adalah ummul mukminin, ibunya orang beriman, istri Nabi Muhammad SAW. Aku sangka dia tidak berpuasa, ternyata dia berpuasa. Aku sangka dia tidak berpuasa, ternyata ia sedang berpuasa. Istri sendiri pun tidak tahu bahwa suaminya sedang berpuasa. Begitulah hebatnya puasa Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban. Pendapat yang pertama mengatakan makna kullahu, sebagian besar hari-harinya diisi dengan puasa. Pendapat yang kedua mengatakan makna kullahu, memang Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan puasa di bulan Sya'ban full satu bulan, tapi tidak setiap tahun. Pernah beberapa tahun. Karena Nabi menjalani puasa di kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu dari mulai awal hijrah sampailah beliau meninggal dunia pada tahun 11 bulan Rabiul Awal, dan beberapa kali melewati bulan Sya'ban, dan pernah bulan Sya'ban itu beliau laksanakan puasa penuh 30 hari. Jadi kalau ada orang yang berpuasa penuh 30 hari di bulan Sya'ban, maka perbuatannya itu sunnah, karena pernah dilaksanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa puasa? Karena puasa adalah ibadah yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Semua yang dinisbatkan kepada Allah, walaupun dia rendah, hina, menjadi mulia. Hamba bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ketika hamba itu dinisbatkan kepada Allah, dia menjadi mulia. Abdullah, maka Nabi Isa disebut Abdullah, hamba Allah. Nabi Muhammad SAW disebut hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Rumah menjadi mulia ketika dinisbatkan kepada Allah. Rumah baitun, rumah Allah, baitullah, bukan berarti Allah berdiam di dalam rumah. Allah tidak bertempat. Tempat itu datang belakangan. Allah sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki tempat, berarti Allah berubah. Yang sebelumnya tempat tidak ada, lalu dia bertempat kepada tempat yang ada. Allah sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada, dan dia ada seperti sedia kala. Dia tidak berpindah. Itulah maka dalam akidah Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dibahas wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk, dia tidak bertempat. Jadi makna baitullah bukan berarti Allah berdiam dalam rumah. Makna baitullah, Allah memuliakan bulan itu, maka dinisbatkan kepada namanya baitullah. Lalu bulan
diisi dengan ibadah yang dinisbatkan kepada Allah. Ibadah itu bernama puasa. Kenapa puasa itu lebih mulia daripada yang lain? Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak berhubungan kelamin, Allah tidak berkeluarga. Maka pada saat berpuasa, orang sedang berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat berpuasa, puasa adalah ibadah yang paling minim riaknya. Salat dilihat oleh orang, melaksanakan haji, satu kampung mengantar ke airport. Melaksanakan puasa, yang tahu hanya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa bulan yang baik diisi dengan ibadah yang terbaik. Bersyukurlah saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan puasa. Tapi jangan membatasi amal hanya dari satu pintu saja. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk dalam pintu-pintu yang banyak. Ada orang yang masuk ke dalam surga itu melalui babur rayyan. La yadkhuluhu illa shaim. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang rajin berpuasa. Tapi ada orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang pekerja keras, pekerja berat, yang tidak bisa melaksanakan puasa. Kalau dia berpuasa, anak istrinya tidak makan. Ada orang yang musafir, ada orang yang lemah, tua renta, anak kecil, dan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan fisik, dalam keadaan sakit. Allah Ta'ala Maha Kasih dan Sayang. Yang tidak bisa berpuasa, maka di bulan Sya'ban ditingkatkan dengan memperbanyak solat sunnat. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang solat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. 12 rakaat dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang disebut dengan solat sunnat rawatib. Yang selama ini sudah melaksanakan insyaallah istiqamah, yang belum memulai, menunggu momentum, inilah masanya kita membiasakan diri untuk melaksanakan solat sunnat rawatib. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, solat sunat 2 rakaat. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbah, ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid. Nabi mengatakan, "Qum, berdirilah engkau melaksanakan solat." Sebagian ulama berpendapat solatnya itu adalah solat sunat tahiyatul masjid. Kita selalu mendefinisikan dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Akhirnya kita tidak melaksanakan solat sunat. Padahal solat sunat adalah bekal kita nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Solat sunat tidak lama. Takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk anda tersujud dan sujud dengan bacaan yang pelan, tidak terlampau cepat, tidak terlampau pelan, 1 menit. Sehingga kalau ada orang yang sholat 2 rakaat 2 sampai 3 menit, yang mengatakan lama itu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung dari seorang hamba salatuhu, salatnya. Dan ketika salat fardunya itu kurang khusyuk, ketika salat fardunya itu kurang tumakninah, lalu bagaimana? Unzuru, perhatikan, hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah hambaku itu banyak salat sunatnya. Salat sunat tidak menutupi salat wajib. Karena solat wajib tidak bisa ditebus kecuali dengan solat wajib itu sendiri. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus solat kecuali solat. Solat sunat itu hanya menutupi kekurangan khusyuknya, kekurangan wajibnya, kekurangan sunatnya, kekurangan ingatannya, kekurangan kesadarannya. Karena kita penuh dengan kekurangan, maka kita pandang solat sunat itu melengkapi, menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua saudara kita mampu melaksanakan solat sunat. Karena lelah, karena aktivitas yang penuh, karena musafir, karena sakit, maka masih ada lagi ibadah.
ibadah meningkatkan bacaan Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta, dia merasa sulit karena dia terbata-bata baru belajar. Maka kata Nabi Muhammad SAW, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena pahala membaca Al-Quran. Pahala yang kedua karena dia mampu melawan keterbatasannya, melawan rasa malasnya, melawan rasa letihnya, melawan ketidakmauannya. Maka Allah memberikan dia balasan. Al-mahiru bil Quran, orang yang menghafal Quran, ahli Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, kalau dia mati menghadap Allah meninggal dunia, dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Mereka adalah guru-guru kita, para kiai, para ajengan, para habaib, para alim, para ulama. Sedangkan kita manusia biasa, di antara yang menemani kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, ibu kandung akan lari, ayah kandung akan lari. Wa sahibatihi wa bani, suami, istri, anak-anak tidak lagi bisa saling tolong menolong. Siapa yang akan menolong kita? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Membaca Al-Quran pun kita dalam kesulitan, kesusahan, kepayahan, maka sesungguhnya masih ada ibadah sedekah. Memberikan makanan kepada fakir miskin. Ada orang yang berpuasa, kita siapkan bukaan puasa. Orang yang memberikan bukaan puasa, man fattara shaiman, siapa yang memberikan makanan buka puasa, falahu mithlu ajris shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, kamathali habbah, seperti menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim, karunia Allah maha luas. Jangan hanya terpaku pada satu ibadah saja. Tidak bisa puasa, masih bisa sholat. Tidak bisa sholat, masih bisa membaca Al-Quran. Tidak mampu baca Quran, masih bisa bersedekah. Tidak juga mampu bersedekah, amalan yang paling ringan tapi pahalanya paling besar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik, paling mulia? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bidzikrillah, engkau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah berzikir, mengingat Allah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga zikir. Astaghfirullahalazim juga zikir. La haula wala quwata illa billah juga zikir. Afdalu zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah. Berapa jumlah zikir? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Lalu kenapa ada orang yang membatasi zikirnya 100, 200, 500, 700, 1000 untuk menghitung bahwa dia sudah berzikir? Amalan itu boleh. Sahabat Nabi bernama Abu Hurairah membuat 1000 simpul tali, karena waktu itu belum lagi ada tasbih. Beliau menghitung zikirnya dengan tali yang disimpul, lalu memetik simpul-simpul tali sebelum tidur malam. Silakan bertasbih, berzikir, salawat 1000, istighfar 1000, tahlil 1000, tasbih 1000. Perbuatan itu bukan bid'ah, untuk menyadarkan apa yang sudah kita lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak daripada ibadah adalah mengingat Allah. Puncak dari mengingat Allah adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang berzikir di masjid, banyak orang berzikir di Masjidil Haram, banyak orang berzikir ketika sedang bersama para ulama. Puncak zikir adalah ketika zikir mampu menahan diri dari maksiat. Ketika berzikir di tempat orang yang tidak berzikir. Ketika zikir tidak lagi bermakna mengingat, tapi zikir mengingatkan kita kepada Allah di saat lalai, di saat lupa, di saat hampa, di saat kosong. Zikir itu yang mengingatkan kita, karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.